Oke, kita masuk ke pertanyaan gagasan utama ya. Di nomor 16 yang ditanyakan, manakah gagasan utama paragraf ke-1? Apa itu gagasan utama? Gagasan utama kita kenali dulu ya. Gagasan utama itu bisa juga disebut dengan ide pokok. Ada juga yang menyebutnya sebagai pikiran utama atau pikiran pokok. Jadi, jika ada pertanyaan yang menanyakan pikiran utama atau pikiran pokok, atau yang menanyakan ide pokok, maka itu sama juga dengan gagasan utama ya. Lalu, apa sih gagasan utama itu? Gagasan utama itu adalah sebuah gagasan atau inti paragraf. Maksud paragraf itu ingin menyampaikan apa pada pembaca. Nah, ketika mencarinya, kita bisa cari letak gagasan utama itu di kalimat utama. Jadi gagasan utama letaknya ada di kalimat utama. Kalimat utama itu cirinya dia membahas masalah ya, membahas masalah yang masalahnya itu dibahas masih secara umum. Nah, karena dia membahas masalah secara umum, maka akan diperjelas. Ciri kalimat utama itu diperjelas kalimat lain. Nah, kalimat lain yang memperjelas kalimat utama itu disebut juga dengan kalimat penjelas. Nah, jadi ketika seorang pembaca membaca sebuah paragraf, maka dia akan menemui kalimat utama yang masih umum itu. Nah, setelah itu yang umum itu diperjelas oleh kalimat penjelas yang lain, sehingga si pembaca itu akan mendapatkan informasi yang utuh gitu. Nah, karena diperjelas oleh kalimat yang lain. Nah, oke. Kita langsung perhatikan teksnya. Nah, di sini kalimat 1, semua orang pasti mengenal pendidikan. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Pendidikan bukan hanya merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan, tapi lebih luas lagi. Apa lebih luasnya? Yaitu sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai, enkulturisasi dan sosialisasi. Anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan mencakup sekurang-kurangnya 3 hal mendasar. Oke. Kalau kita perhatikan di situ di awal paragraf menjelaskan sesuatu yang umum ya mengenai tentang pendidikan itu sendiri gitu. Nah, dibahas di sini, kemudian dibahas lagi di sini ya. Nah, lalu diperhatikan kalimat kedua, pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seorang dan masyarakat sehingga membuat orang menjadi lebih beradab. Nah, lihat kalimat ketiga nih. Pendidikan bukan hanya merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan, tapi lebih luas lagi yakni sebagai sarana pembudayaan. Nah, di sini ada kata sarana pembudayaan. Nah, menjelaskan apa nih sarana pembudayaan ini? Sarana pembudayaan ini menjelaskan internalisasi budaya yang ada di kalimat kedua gitu. Kan di kalimat kedua dijelasin ada proses internalisasi budaya ke dalam diri seorang. Nah, dijelasin lagi kalau pendidikan di kalimat 3 itu, pendidikan tuh gak cuma hanya ilmu pengetahuan, tapi lebih luas lagi apa? Sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai. Nah, itu ya. Jadi kalimat ketiga itu memperluas kalimat kedua ya. Internalisasi budaya itu seperti apa? Yaitu sarana pembudayaan dan penyaluran nilai. Nah, kemudian di sini kan kalimat dua lagi ya. Ke dalam diri seseorang gitu. Siapa diri seseorang itu? Karena di sini konteksnya pendidikan, otomatis pasti yang dimaksud adalah seorang anak didik. Nah, di kalimat 4 ada nih anak di situ menunjukkan diri seorang ya. Jadi yang diperluas di kalimat kedua ini adalah diri seorangnya itu
Misalnya anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Lalu di sini dijelasin lagi dimensi kemanusiaan itu mencakup sekurangnya 3 hal paling dasar. Nah, jadi di sini kita bisa tentukan bahwa kalimat utamanya sendiri ada di kalimat kedua ya. Tadi kan kalimat kedua cirinya menjelaskan masalah secara umum. Nah, di sini ngejelasin masalah secara umum itu proses pendidikan adalah proses internalisasi budaya. Nah, di sini bahasnya sebatas ngejelasin pendidikan itu internalisasi budaya itu seperti apa. Nah, ciri keduanya kan diperjelas kalimat lain. Nah, kalimat-kalimat 3, 4, dan 5 itu menjelaskan seperti apa internalisasi budaya itu. Dan ke dalam diri seorangnya ada di kalimat keempat. Nah, maka kita tinggal cari jawaban yang sesuai dengan kalimat utama yang kalimat kedua. Misalnya lihat yang A, pendidikan dikenal setiap orang. Nah, ini bukan kalimat utama ya, karena ini ada di kalimat ke-1 gitu. Nah, kenapa bukan satu kalimat utamanya? Nah, kalimat 1 itu dia tidak dijelaskan oleh kalimat lain. Ingat lagi nih, ciri dari kalimat utama itu harus dijelaskan kalimat lain. Kalimat lainnya kan tidak menjelaskan orang mengenal pendidikan, tapi lebih menjelaskan internalisasi budayanya itu sendiri. Jadi A kurang tepat ya. B, pendidikan adalah internalisasi budaya. Nah, ini cocok nih dengan kalimat kedua ya. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya. Nah, sama ya. Jadi jawabannya yang B. Bagaimana dengan C? Pendidikan bukan sarana transfer ilmu. Nah, sarana transfer ilmu memang dibahas di kalimat ketiga, tapi kalimat 3 tadi statusnya sebagai kalimat penjelas ya, bukan kalimat utama. Kan kalau kita nyari gagasan utama dari kalimat utama ya. Nah, jadi bukan ya, karena C itu hanya sebagai kalimat penjelas. D, pendidikan merupakan sarana pembudayaan. Ini juga ada di kalimat ketiga ya di sini. Nah, sarana pembudayaan sebagai kalimat penjelas jadi bukan. Yang E, pendidikan harus berdimensi kemanusiaan. Berdimensi kemanusiaan ada di kalimat 4 dan itu pun sebagai kalimat penjelas jadi bukan. Nah, jadi gagasan utamanya ada pada jawaban B, pendidikan adalah internalisasi budaya. Nah, ini letaknya ada di kalimat utama, kalimat utamanya di kalimat kedua.